Saya Indra Kurniawan, asal kota Semarang, peserta ekspresi tunanetra berkreasi. Saya penyandang disabilitas netra, tapi sekarang saya lebih suka ngaku disabilitas. Soalnya kenapa? Kalau disabilitas kemana-mana naik bus BRT cuma bayar 1.000. Gila kan guys? 1.000 zaman sekarang bisa kemana-mana. Atau enggak, sekarang lagi keren vaksin, ngaku disabilitas dapat Sinovac, karena memang kuota khusus vaksin Sinovac cuma buat disabilitas biar dapat prioritas gitu guys. Tapi memang sekarang istilah ini lebih keren ya guys, disabilitas. Paling enggak menghilangkan konotasi dulu penyandang cacat. Kita tahu kan guys, cacat itu kan konotasinya negatif. Apa ya, kalau di perumpamaan barang itu barang rusak atau ya produk gagal lah guys. Padahal kita bukan barang ya guys. Tapi lebih parah dulu juga ada juga istilah-istilah itu, kayak apa ya, tahun 50-60-an orang masih pakai istilah orang buta atau orang picek, orang merem. Padahal kita kan nggak merem ya guys, cuma matanya melek, cuma nggak kelihatan aja. Nggak tahu pola pikir waktu itu gimana orang-orang waktu itu. Tapi memang itu tercermin juga di organisasi. Waktu itu era-era itu mereka mendirikan POPSI, Persatuan Orang Buta Seluruh Indonesia, atau juga mereka mendirikan PPCI, Persatuan PC-PC Indonesia. Tapi ada juga sih komunitas yang lebih kecil ya, terdiri dari pemuda, pelajar-pelajar tunanetra yang masih sekolah atau yang masih berkuliah era itu, karena masih sedikit kali ya, itu mendirikan kami, Kesatuan Aksesori Mata Indonesia. Jadi ya waktu itu lebih halus kali ya, aksesori mata, matanya cuma buat aksesori, nggak ada fungsinya kali. Tapi paling nggak setelah itu penyandang cacat sudah mulai hilang, udah pakai istilah tunanetra ya, tahun 70-80 ya. Tunanetra, tuna itu keterbatasan, netra itu penglihatan. Itu juga tercermin ya, kembali ke organisasi tadi, udah mulai berubah nama-namanya itu jadi ITMI, ada Pertuni, jadi udah pakai istilah tunanetra di organisasi-organisasi tersebut. Tapi pernah nggak guys kita menyimak kata penyandang tunanetra itu kan sebenarnya sangat luhur arti dari penyandang tunanetra. Maksudnya luhur di sini adalah istilah ini diberikan untuk orang-orang khusus yang ditunjuk khusus oleh penciptanya kali ya. Soalnya apa? Penyandang itu kan kalau kita padukan menyandang ban kapten di tim sepak bola, berarti kan dia kapten tim ya, pemimpin istilahnya. Atau enggak menyandang baret merah di Kesatuan TNI, berarti dia orang khusus yang mempunyai kemampuan khusus ya. Jadi saya juga berpikir, wah berarti era itu istilah ini bukan main luhurnya, artinya menyandang atau penyandang tunanetra, berarti orang khusus yang ditunjuk khusus oleh penciptanya. Karena kalau nggak ditunjuk khusus pasti mereka masih berani nolak ya. Tapi kalau ditunjuk orang khusus yang ditunjuk khusus oleh sang pencipta, mau apa lagi ya, kita jalani saja, berarti kita orang pilihan ya guys. Apa guys, waktu itu pengambil kebijakan nggak pakai istilah penyandang cacat. Contohnya mereka pakai istilah penderita tunanetra. Wah kasihan sekali kita menderita kesannya ya, bukan lagi orang pilihan tapi penderita. Lalu pemakai tunanetra, wah kesannya kita pemakai itu kayak narkoba ya, kayak kecanduan, padahal kita kan orang pilihan. Ya seperti tokoh yang saya idolakan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Walaupun beliau ada keterbatasan penglihatan, beliau bisa menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Itu juga atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita bisa mencontoh beliau. Walaupun bukan pemimpin, tapi ya minimal pemimpin di level terkecil lah di keluarga kita ya guys. Ada yang tahu nggak guys, Abdurrahman Wahid pernah aktif di ITMI atau Pertuni ya? Setahu saya sih kalau di ITMI kurang kali ya. Karena kalau kita tahu ITMI kan Ikatan Tunanetra Muhammadiyah Indonesia. Padahal Gus Dur mantan ketua PBNU, lebih condong ke Pertuni, Persatuan Tunanetra Nahdien Indonesia. Tapi whatever, nantilah kita tanya pengurus Pertuni. Tapi guys, di zaman milenial ini banyak berubah, tunanetra juga berubah.
paling tidak di zaman milenial ini kita bisa tahu strata sosial atau kelas sosial tunanetra itu dari handphone yang dimiliki. Kalau kita lihat tunanetra itu pakai iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12 atau pakai Samsung S series yang S10, S11, ya minimal dia seorang pengurus lah di organisasinya, entah tingkat pusat atau tingkat daerah. Atau kalau memang dia atlet di NPC, ya minimal dia atlet nasional lah ya di Paralimpik gitu ya. Atau kalau dia masih kuliah, ya minimal dapat beasiswa lah, ada turahannya buat beli handphone gitu. Tapi kalau tunanetra itu handphone yang dimiliki sekedar Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme, ya paling dia pengurus cabang lah ya, dari situ bisa kelihatan juga. Ataupun kalau dia atlet Paralimpik, ya baru latihan lah ya, atau baru calon atlet ya. Tapi kalau ada lagi yang kelas tunanetra pakai Nokia OS-nya Symbian itu, wah itu malah ya Nokia E63, E71 yang cuma bisa telepon dan SMS itu guys. Ya minimal dia anggota organisasi atau ya penggembira tunanetra lah guys. Tapi memang semenjak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 keluar soal penyandang disabilitas, seharusnya dari kita sendiri ya guys, dikotomi cacat dan normal itu sudah mulai kita hilangkan ya guys, kalau bisa dari kita. Jadi ketika kita berbau dengan masyarakat umum, ya kita hilangkanlah kita penyandang disabilitas, dan mereka yang dulu istilah kita normal, kita ganti istilahnya dengan mereka penyandang non disabilitas.